Bisikan dari lidah para leluhur, bisikan halus yang menjaga manusia agar tetap dekat dengan adab dalam alam dan dirinya sendiri. Pamali bukan hukum, bukan ancaman, tapi cara untuk hidup lebih baik, melangkah hati-hati. Pemain Nur Ihsan, M. Ahsai, Lia, Diajeng Ananta. Penata musik, Awal Porebalino. Penata rias busana, Nur Fadliah. Naskah dan sutradara, Imelda Adiyanti. Hadirin, kita sambut Sanggar Alif. Selamat menjadi saksi. Terima kasih ya Bu, kopinya. Iya Pak. Kopi buatan Ibu memang selalu nikmat. Bapak, tidak baik bersiul malam-malam Pak. Ibu, kan cuma sebentar. Walaupun cuma sebentar Pak, itu tidak baik Pak. Apalagi ini malam Jumat, tidak baik bersiul malam-malam. Siti, Siti, oh Siti, anak-anak sekarang kalau dipanggil besok baru menyaut, atau kalau menyaut itu tiada maunya. Beda saya dengan dulu. Kalau orang tua memanggil, langsunglah kita menyaut. Kalau tidak menyaut, langsunglah kita kena marah. Anak-anak sekarang sudah tidak punya moral dan etika. Anak-anak sekarang kalau dimarahi, langsung mengancam hak asasi manusia, kekerasan anak. Ini salah siapa? Tidak tahu Bu. Ini adalah salah pemerintah karena tidak tegas dalam menegakkan aturan. Mereka sibuk korupsi hak-hak rakyat. Rakyat jadi korban. Bapak mengejek saya. Janganlah Pak. Malam ini tidak ada bisa dimakan. Sudah tidak ada yang bisa dimasak. Semua beras dari wadahnya sudah saya tumpahkan ke dalam baskom ini. Apa? Ya agar malam ini kita bisa makan. Beras betul-betul sudah habis.
Apa? Kamu menumpahkan semua beras ke dalam baskom? Wadah itu kamu angkat lalu tumpahkan ke dalam baskom? Iya Bu, itu pun juga belum cukup. Astaga Siti! Sudah ibu bilang, kalau ambil nasi pakai takaran. Pantas selama ini begini rezeki kita, karena begitu cara-caramu masak nasi. Beras itu kamu tumpahkan kiri kanan. Jadi begini, kalau mau cari makan. Bu, saya sengaja menumpahkan semua beras dari wadahnya ke dalam baskom ini. Agar malam ini kita bisa makan. Apalagi malam ini malam Jumat. Astaga. Kan ibu sendiri yang bilang, kalau malam Jumat harus ada makanan di dalam rumah. Pamali kalau tidak ada sama sekali. Memang betul, pamali. Tapi yang kamu lakukan itu juga pamali. Duh, wadah beras dikosongkan. Bapak, serba salah aku rasa. Ini salah, itu salah. Mau bagaimana ini? Sudah. Pergi dulu ke rumah Nenek Ija. Pinjam dulu berasnya. Nanti kalau Bapak sudah punya uang, barulah kita ganti. Iya betul. Pergi mikir dulu ambil beras nak. Doakan semoga tangkapan Bapak besok lumayan banyak untuk dijual di pasar. Agar hasilnya bisa dipakai untuk membeli kebutuhan dan bayar utang. Ya sudah. Ke rumahnya kapalnya dulu Nenek Ija. Hati-hati Kina. Iya. Bapak, utang-utang kita sudah terlalu banyak Pak. Malu saya Pak. Malu saya berutang Pak. Tapi saya terpaksa. Malu Pak. Ya mau bagaimana lagi Bu? Musim barat begini tak ada nelayan yang berani melaut. Angin kencang Bu. Gelombang tinggi dengan bermodal perahu kecil itu sangat membahayakan nyawa Bu. Tapi besok Bapak akan coba untuk melaut Bu. Semoga ada tangkapan yang bisa dijual. Utang-utang kita harus dibayar Bu. Iya Pak. Utang-utang kita harus dibayar Pak. Malu saya Pak. Malu saya ke Nenek Ija. Malu saya ke penggawa Jamal. Malu saya ke tetangga Pak. Tiap hari datang pegawai koperasi menagih. Apalagi Pak, kalau menagih pakai suara keras menggelegar. Dalam agama juga Pak, ada aturannya kalau berhutang. Kita akan bayar utang Bu. Bayar pakai hasil keringat sendiri. Tanpa bantuan pemerintah. Kita miskin karena salah pemerintah Bu. Mereka tidak tegas dalam menegakkan aturan. Mereka sibuk korupsi hak-hak rakyat. Rakyat jadi korban Bu. Bapak mengikuti kata-kata saya lagi. Sengaja Bu. Walaupun kita miskin, kita tetap harus bahagia. Kenapa kita miskin ya Pak? Padahal segala cara agar tidak miskin sudah saya lakukan. Syukurlah anak-anak masih bisa sekolah. Bahkan ada program makanan bergizi gratis di sekolah. Jadi saya tidak perlu repot lagi untuk memikirkan uang jajan anak-anakku. Tapi ada banyak hal yang perlu kita selesaikan Pak.
Utang-utang kita, Pak. Utang-utang kita ke penggawa Jamal sudah menumpuk, Pak. Demikianlah kehidupan kita, Bu. Memang tak pernah ada baiknya. Kita terima saja. Kapal penangkapan ikan tak ada yang beroperasi sekarang, Bu. Punggawa tidak ada yang berani memodali. Itulah sebabnya setelah subuh Bapak akan berangkat cari ikan, Bu. Semoga semuanya menjadi lebih baik. Apa, Pak? Artinya Bapak mau pergi melaut besok? Janganlah, Pak. Tunggu hari lain saja. Pak Mali melaut hari Jumat. Tunggu hari lain saja, Pak. Tidak, Bu. Kita harus bergerak. Kalau tidak, anak-anak mau makan apa, Bu? Kalau untuk kebutuhan rumah, Pak, bisa Jaka juga kerja. Kerja, Ibu bilang? Kerja? Iya, Pak. Menenun? Bukankah Ibu sendiri yang bilang bahwa akan menenun jika ada warga yang memesan kain sutra asli? Iya, betul, Pak. Jika menggunakan benang palsu, Ibu akan menolak. Iya, Pak. Saya akan menolaknya. Saya akan menenun jika kain tenun sutra yang asli. Tapi harga di pasaran kain tenun sutra yang palsu lebih digemari oleh masyarakat. Karena harganya jauh lebih murah. Cuma 150 sampai 200 ribu. Kalau yang asli harganya sampai 1 juta. Masyarakat memilih yang palsu daripada yang asli. Ya karena harganya jauh lebih murah. Dan memilih yang palsu demi tetap disebut pakai kain tenun sutra. Ya, apa mi kita ini, Pak? Hanya seorang penenun yang mendapat upah yang sedikit. Oh, Puang. Puang. Mengapa, Puang? Mengapa kita terjebak dalam kemiskinan seperti ini? Ini karena salah pemerintah, Bu. Mereka tidak tegas dalam menegakkan aturan. Bapak mengikuti kata-kata saya lagi. Bapak. Intinya, Bu, kemiskinan ini harus kita nikmati. Kita orang kecil, tak ada apa-apa yang bisa diandalkan. Sama halnya dengan beroperasinya beberapa kapal-kapal ikan besar itu, yang melakukan penangkapan di jalur yang biasa kita gunakan. Akhirnya, Bu, jumlah tangkapan kita semakin sedikit. Namun lagi-lagi, kita tak bisa berbuat apa-apa, Bu. Itulah sebabnya, Bapak harus pergi melaut, Bu, agar kita tetap bisa hidup. Astaga! Astaga, Pak! Pak! Kenapa, Ki, Bu? Kulupai, Pak! Ada janjiku sama bos Ancu untuk melunasi utang-utang kita, Pak. Utang-utang kita sudah naik menjadi 100%, Pak, dari pinjaman awal. Aduh. Hamba, Bu. Kenapa Ki pinjam uang ke dia, Bu? Ya, terpaksa aja, Kak, Pak. Waktu itu ada keluarga jauh dari Sendana datang, Pak. Sedangkan di rumah tidak ada beras, tidak ada ikan, tidak ada lauk. Jadi saya ke rumah bos Ancu untuk meminjamnya.
agar mereka bisa makan enak, Pak. Dan waktu itu, ibu berlari dari belakang rumah menuju rumah bos Ancu untuk mendapatkan pinjaman. Dan pulang membawa 5 kilo beras serta ikan besar. Dan beberapa bumbu-bumbu untuk memasak bau piapi. Waktu itu masakannya enak kan, Pak? Ya, enak. Tapi, Apa lagi? puang berarti makanan yang disajikan waktu itu adalah hasil pinjaman. Iya, Pak. Dan ibu berjanji akan melunasinya hari ini. Iya, Pak. Puang kenapa bisa, Bu? Terpaksa, Ji. Terpaksa. Aduh. Mau gimana lagi? Terlanjur juga. Selamat malam. Malam. Malah Siapa? Malah. Perkenalkan, saya Rudi. Rudi? Teman Bapak? Rudi siapa, Bu? Saya datang ke sini disuruh oleh bos Ancu. Bos Ancu, Pak. Aduh. Bos Ancu. Saya disuruh bos Ancu untuk menagih utang yang telah dijanjikan akan dilunasi hari ini. Aduh, Pak. Aduh, Pak. Banyak sekali. Total utang kalian 5 juta rupiah. Ayo bayar. Apa? Kenapa? Kenapa banyak sekali? Bapak, utang-utang kita tidak sebanyak itu. Kenapa bisa sebanyak itu, Pak? Ya, Aturannya sudah begitu, Pak. aturan. Setiap hari ada bunga yang harus dibayar. Dasar rentenir mencengik orang-orang yang sedang susah. Makanya jangan pinjam jika tidak sanggup bayar. Jika tidak, maka saya akan menyita apa saja yang ada di rumah ini. Tidak ada yang bisa kamu sita di sini. Kalau tidak ada, maka kamu yang akan jadi jaminannya. Kurang ajar! Kurang ajar kamu ya! Bisa-bisanya kau melecehkan anak saya dengan berkata seperti itu! Kau menagih malam-malam. Kami tidak akan mengeluarkan uang sepersen pun. Pak Mali! Pak Mali mengeluarkan uang malam-malam. Pak Mali! Pak Mali, Pak Mali, Pak Mali. Tapi ketika kamu datang untuk pinjam, kamu tidak pernah sebut kata Pak Mali. Sekarang saya datang ke sini untuk menagih, dan Pak Mali bagi saya pulang tanpa uang atau jaminan. Jika tidak ada, maka putrimu akan jadi jaminannya. Jangan kau berkata seperti itu ya! Diam! Mau bayar atau tidak? Dasar ibu cerewet! Bapakmu Siti! Tak ada yang bisa memukul kami senaknya. Walaupun kami miskin, kamu tidak berhak bertindak seperti itu. Bapak, jangan Pak. Bapak,
Dasar orang tua bangka. Berani kau di. Berani kau di. Bapak, Bapak hati-hati Pak. Berani mau dilawan. Bapak, Bapak hati-hati Bapak. Lawan Bapak, lawan Pak. Dasar Bapak jangan. orang miskin. Ampun. Utang-utang akan kami bayar. Pulanglah. Awas kau. Awas kau. Bapak, yang mana sakit Pak? Tenanglah. Semuanya akan baik-baik saja. Sekolah yang baik, Siti. Jangan seperti bapak dan adikmu, nak. Jalani hidup yang berbeda. Di mana adik-adikmu, nak? Di dalam Pak. Kalau begitu, ayo kita masuk. Sudah malam. Siti bantu Pak. Apa yang sakit Pak? Hati-hati Pak. Yakin Ki Pak, mau Ki pergi? Iya, Bu. Saya punya firasat. Firasat. Baik cuaca hari ini. Yakin betul Ki Pak? Yakin, Kak, Bu.
Bapak yakin bahwa hanya kita yang bisa merubah nasib kita sendiri, Bu. Dan saya juga yakin nasib akan berubah kalau ada uang. Tapi Pak, Pamali, Bu. Pamali. Pamali terlalu banyak bicara kalau kita akan pergi cari ikan. Siti, Jabar, Kamal, bangunlah nak. Bapak mau pergi melaut ini. Pamali kalau tidak bangun. Biarkan, Bu. Biarkan mereka tidur. Tidak apa-apa, Ji, Bu. Atau saya kasih bangun dulu Pak. Tidak usah, Mim. Bu, jaga anak kita baik-baik, Di. Bapak mau pamit, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siti. Bapak kenapa? Bapak melaut. Melaut? Iya. Angin kencang. Angin kencang. Bapak. 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 Ibu. Ibu. Siti. Ibu. Bapak. Suamiku. 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 Sudah.